Film dibuka dengan menampilkan dua orang, seorang pengacara wanita bernama Virginia Gottman dan seorang pria bernama Adrian Doria. Adrian dikenal sebagai pengusaha terkemuka di Eropa, karismatik, berwibawa, pintar, dan kaya raya. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia dituduh sebagai pembunuh seorang wanita bernama Laura Vidal, yang tak lain adalah kekasih gelapnya sendiri. Virginia meminta Adrian untuk bercerita sejujur-jujurnya, karena hanya itu yang bisa menjadi dasar pembelaan di pengadilan. Adrian mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Yang ia ingat, ia pingsan lalu terbangun dengan melihat Laura sudah terbaring bersimbah darah di lantai dan sejumlah uang bertebaran di sekitarannya. Cuando desperté, ¡También! Adrian kebingungan dan hanya bisa pasrah ketika polisi menangkapnya. Ia tetap yakin pembunuhnya adalah orang lain. Namun, karena tak ada bukti kuat, ia tak bisa berbuat apapun. Berbeda dengan harapannya, Virginia justru menuduh Adrian tengah mengarang cerita. Ia menegaskan bahwa jika Adrian memutarbalikkan fakta, polisi bisa semakin menjeratnya. Dari cerita Adrian, Virginia teringat pada kasus hilangnya seorang pemuda bernama Daniel Garrido. Dan dari sinilah cerita mulai bergerak mundur 3 bulan sebelum kejadian pembunuhan. Saat itu, Adrian dan Laura baru pulang liburan, tampak bahagia layaknya pasangan kekasih. Namun, kebahagiaan itu hilang seketika ketika seekor rusa melintas dan membuat Adrian banting setir, sehingga menabrak mobil lain. Ketika mereka cek, ternyata pengendaranya adalah Daniel, dan nyawanya tidak tertolong. Hola. Dalam kepanikan, Adrian ingin melapor ke polisi, namun Laura melarangnya. Menurut Laura, laporan itu hanya akan memperburuk keadaan. Karena tak ada saksi mata, jadi ia menyarankan agar mereka pergi begitu saja. Sialnya, mobil mereka justru mogok, dan ada pengendara lain yang akan melintas. Dengan cepat, Laura mengambil buku catatan serta pulpen dari mobil Daniel untuk membuat seolah-olah mereka sedang bernegosiasi soal ganti rugi. ¿Una ambulancia o algo? No. Setelah pria itu pergi, mereka memasukkan jasad Daniel ke bagasi. Adrian bertugas menyingkirkan jasad dan mobil Daniel, sementara Laura akan mengurus mobilnya. Malam itu, Adrian membawa mobil Daniel ke sebuah danau dan memutuskan untuk menenggelamkannya agar polisi tidak bisa melacaknya. Di sisi lain, Laura dihampiri seorang pria tua bernama Thomas Garrido. Niat membantu, Thomas menawarkan memperbaiki mobil Laura karena ia mantan montir di bengkel. Akan tetapi, karena kurangnya alat, Thomas mengajak Laura ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Laura berkenalan dengan istri Thomas, yaitu Elvira. Sambil menunggu mobil diperbaiki, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Ketika telepon Elvira berbunyi, ia menunjukkan foto anak laki-lakinya. Dan ternyata anak itu adalah Daniel, pemuda yang mereka tabrak. Seketika, Laura langsung panik. Elvira mengabarkan bahwa Daniel tidak bersama kekasih ataupun temannya. Perfectamente. ¿Se quedó a cenar con nosotros? Clara que dice que los chicos... ¿Te ha dicho algo? ¿Y si ha conocido a otra chica?
Naluri Elvira langsung bergetar dan ia mencoba menelpon Daniel. Tapi anehnya, entah apa ya tujuan Laura mengambil ponsel milik Daniel ini juga masih menjadi misteri ya guys. Untung saja ia cepat menyimpannya kembali di sofa, karena sedikit saja terlambat, nggak tahu deh apa yang bakalan terjadi. ¿Ha oído un móvil por aquí? Aquí está. Nadie sabe nada de Daniel. Setelah berpamitan, Laura kembali bertemu Adrian. Mereka kebingungan harus berbuat apa, sebab jika polisi menemukan jejak kejadian ini, hidup mereka akan tamat. Adrian akhirnya memutuskan menghancurkan mobilnya sendiri agar tidak bisa dilacak. Setelah kejadian tersebut, keduanya sepakat untuk tidak bertemu dalam waktu cukup lama. Y que había tardado 10 años para subir a lo más alto. Hari demi hari berlalu. Kini Adrian kembali ke kehidupan normal bersama keluarga kecilnya. Namun ketenangan itu hancur saat televisi menayangkan berita tentang hilangnya Daniel. Yang membuat Adrian kaget bagaimana polisi bisa tahu jejak terakhir Daniel berada di danau itu, sedangkan waktu itu tidak ada saksi mata yang melihat. Wajah Thomas yang tersorot kamera menjadi momok menakutkan bagi Adrian. Tak lama kemudian, polisi memanggil Adrian. Mereka berkata bahwa plat nomor mobil Adrian cocok dengan mobil yang menabrak Daniel. Adrian berbohong, mengaku mobilnya dicuri sepulang dari Paris. Untungnya, Felix, pengacaranya, berhasil meyakinkan polisi bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus ini. Namun setelah itu, Felix bertanya secara pribadi, apakah hilangnya Daniel ada hubungannya dengan Adrian? Dan ternyata dugaan itu benar. Felix yang mendengar hanya bisa terdiam, lalu menyuruh Adrian untuk jujur kepada istrinya. Namun Adrian tidak siap kehilangan keluarga maupun Laura. Sementara itu, berita soal Daniel terus beredar. Meski dinyatakan bahwa Daniel mungkin sengaja kabur, hati Laura tetap ketakutan. Ia akhirnya mengajak Adrian bertemu di restoran. Di sana, Laura mengaku mengambil dompet Daniel dan memindahkan sejumlah uang suaminya ke rekening Daniel. ¿Tú te das cuenta de lo que has hecho? ¿Tú qué crees? Triunfadores. Pero era todo fachada. Hacía tiempo que estaba... Singkat cerita, saat Adrian merayakan puncak karirnya, Thomas muncul menyamar sebagai wartawan. Namun, Adrian curiga dan Thomas akhirnya mengaku bahwa ia adalah ayah Daniel. Ia memamparkan semua kecurigaannya selama ini. Bahkan, mengusut kasus ini seorang diri karena polisi tidak percaya dengan bukti yang ia miliki. Alguien más iba con ella. ¿Pero cómo puede estar tan seguro? ¡Ya se lo he dicho! Polisi menuduh Daniel telah meretas rekening suami Laura, padahal kenyataannya itu perbuatan Laura sendiri. Thomas sangat yakin hilangnya Daniel berhubungan dengan Adrian dan Laura. Namun sebelum ia mendapat jawaban lebih jauh, keamanan mengusirnya. Usted iba en ese coche con esa mujer que no se llama Raquel. Tiene que acompañarnos. No me toque. Por favor. ¡Que no me toque! Vamos para adentro. Lepas hari itu, ia kembali melapor ke polisi, akan tetapi semua sia-sia. Sebab Felix sudah membersihkan semua jejaknya. Setelah hari itu, Adrian tidak pernah melihat Thomas dan istrinya lagi. Oke, mari kita kembali ke ruang interogasi. Virginia menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan Laura dan hilangnya Daniel kemungkinan adalah orang yang sama. Namun, bagi polisi, kasus Daniel belum terungkap. Jadi, tidak dianggap sebagai pembunuhan. Virginia melihat dari sudut pandang keluarga Thomas, mereka pasti menuduh Adrian dan Laura sebagai pelakunya. Ia kemudian meminta detail kejadian di hotel. Adrian bersikeras bahwa pelaku pembunuhan Laura adalah seorang pria saksi kecelakaan tempo hari. Adrian mendapat kiriman foto danau yang menjadi jejak terakhir Daniel.
Ia diminta datang ke sebuah hotel dengan membawa uang tanpa polisi. Adrian yakin mereka telah dijebak sebab pada saat Adrian ingin membuang mayat Daniel ke danau, ia mendengar suara di balik semak-semak saat mendorong mobil Daniel ke danau. Mungkin saja pria itu tahu sesuatu. Que viera algo, sospechará de nuestra actitud y puede que fingiera irse para esconderse. Claro, entiendo. Virginia terus meminta Adrian melanjutkan ceritanya. Karena lokasi jauh dan hanya bisa ditempuh dengan kereta, Adrian dan Laura mengikuti instruksi sang peneror. Ponsel Laura juga diminta untuk dibuang ke tong sampah sebelum berangkat. Sesampainya di hotel, Laura masuk duluan ke kamar 715. Disusul Adrian yang membawa koper. Te he visto alguien. Tak lama kemudian, Adrian menerima pesan ancaman yang dikirim lewat ponsel Laura. Mereka panik dan mencoba untuk kabur. Namun, tiba-tiba seseorang menyerang. Dan ternyata orang itu adalah Thomas. Nah, di sini penonton pasti dibuat bingung, apa benar Thomas pelakunya? Tapi ini hanyalah dugaan Virginia ya guys, yang memaksa Adrian melibatkan Thomas karena ia punya motif dendam pribadi. Tiba-tiba Virginia mendapat telepon bahwa saksi kecelakaan tempo hari sudah dibereskan. Dime. ¿Confirmado? Setelah itu, Virginia menekan Adrian untuk mengaku di mana ia menenggelamkan mobil Daniel. Adrian akhirnya berkata jujur, Daniel belum tewas. Ketika ia mendorong mobil itu ke danau, sebetulnya Daniel sempat menggedor bagasi. Namun karena kondisinya lemah, ia hanya bisa pasrah ketika Adrian mendorong mobilnya ke dalam danau. Creímos que había muerto, se lo juro. Virginia marah besar dan mengancam akan mengungkap semua ini ke jaksa penuntut karena baginya ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Namun tunggu dulu, semuanya berubah ketika fakta sebenarnya mulai terungkap satu persatu. Ternyata seluruh pengakuan Adrian sejak awal adalah kebohongan. Ia mengarang cerita demi bebas dari hukuman. Yang sebenarnya terjadi, bukan Laura yang melarang melapor polisi. Adrianlah yang menolak. Bukan Laura yang mengambil dompet Daniel. Adrianlah pelakunya. Intinya ya, semua cerita Adrian hanyalah bualan belaka agar dia bisa terbebas dari jeratan hukum. Cerdik sih, tapi ya yang namanya kejahatan ya guys ya, pasti akan terungkap sendirilah. Oke, lanjut lagi. Laura justru stres berat. Hidupnya dipenuhi rasa bersalah, sementara Adrian hidup bahagia bersama keluarganya dan menikmati puncak karirnya. Karena terus dihantui rasa ketakutan, Laura menghubungi keluarga Thomas dan mengaku kejadian sebenarnya termasuk merencanakan teror palsu agar Adrian mau mengakui perbuatannya. Hal ini Laura lakukan karena ia tahu kalau Adrian hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun naas, Laura harus tewas di tangan Adrian. Todo lo que pretendía, usted perdió los nervios. Lee tu mensaje. Vamos a entregar. Adrián. Yo no la maté. Y jamás voy a declarar. Pues juguemos. Di ruang interogasi, Virginia menunjukkan bahwa Thomas selama ini mengawasi setiap gerak-gerik dari Adrian. Tapi Adrian tidak sadar ia sedang diintai. Desde entonces, le ha tenido a usted. Saat mereka berbicara, telepon berdering. Ternyata itu telepon dari Felix yang mengatakan bahwa ponsel Adrian mati dan ia tidak bisa menghubunginya. Virginia lalu pamit keluar sebentar untuk membeli kopi. Ketika Felix menelpon lagi, mic ponsel Adrian tiba-tiba berdengung. Merasa ada yang janggal, ia mengecek barang-barang milik Virginia, termasuk pena di sakunya. Dan ternyata di dalam pena tersebut, ia menemukan mikrofon tersembunyi di dalamnya. Ia baru sadar bahwa semua pembicaraannya telah direkam. Dan yang lebih mengejutkan lagi,
Di saat ia melihat ke jendela gedung seberang, ternyata Virginia Gottman bukan pengacara, melainkan ibu dari Daniel Garrido, yaitu Elvira. Akhirnya semuanya terkuak ya guys ya. Adrian ternyata bukan korban. Ialah dalang dari semuanya. Dialah yang membiarkan Daniel mati. Dialah yang membunuh Laura. Dan dialah yang memutarbalikkan cerita demi menyelamatkan dirinya sendiri. Yang lebih ngeri lagi, sejak awal ia bukan sedang diinterogasi pengacara, tapi sedang dijebak oleh orang tua Daniel sendiri, yang menjalankan rencana paling tenang, rapih, dan mematikan hanya untuk satu tujuan: mendapatkan pengakuan dari pria yang merenggut anak mereka. Mungkin satu kalimat berikut ini yang akan saya ucapkan cukup menggambarkan inti dari film ini. Kebenaran tidak bisa ditenggelamkan. Pada akhirnya, ia selalu kembali ke permukaan. Oke guys, mungkin ya segitu dulu ya di video kali ini. BTW yang belum like, yang belum subscribe, mending kalian like, subscribe, dan komen dulu deh, biar saya semakin semangat lagi. Oke, thank you.